Shalom semuanya. Boleh lambaikan tangannya tinggi di atas kepala. Katakan shalom. Katakan shalom. Shalom. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita sekalian. Kita bangkit berdiri sama-sama. Dan saya percaya hari ini semua kita gak sabar untuk menikmati akhir tahun. Walaupun di penghujung tahun ini tidak seperti biasanya, kita harus maju beberapa jam lebih awal, dan tapi saya sangat yakin dan percaya bahwa tidak mengurangi kualitas ibadah kita. Tuhan tetap hadir kapanpun waktunya, dimanapun dan apapun caranya, selama hati kita tertuju kepada Tuhan, maka percayalah Tuhan hadir dan melawat semua kita. Amin. Amin. Yang siap untuk menerima lawatannya katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Coba lihat kiri kanan depan belakangnya, angkat jempolnya, katakan selamat datang di rumah Tuhan. Mari menikmati akhir tahun ini bersama dengan Tuhan dan nikmati hadiratnya. Amin. Amin. Kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan, kita satu di dalam doa. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, sebab hari ini kami boleh berkumpul kembali bersehati. Kami tahu semua hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena akhirnya kami sampai di penghujung tahun ini, tahun 2020. Tahun di mana begitu banyak hal terjadi dalam hidup kami, khususnya di tengah pandemi ini Tuhan. Kami tidak pernah menyangka bahwa kami akan sampai di ujung tahun ini Tuhan, dalam damai sejahtera, sehat, sukacita, dengan kekuatan. Kami tahu semua hanya karena anugerah-Mu. Itu sebabnya hari ini kami datang Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu Bapa. Kami memfokuskan seluruh roh, jiwa dan tubuh kami hanya kepadamu. Kami mau mengagungkan Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan Engkau, mengingat betapa dahsyatnya kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Betapa luar biasanya pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Oh, mari pimpin waktu kami Roh Kudus. Jangan lewatkan seorang pun di antara kami. Biar semua kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu menikmati keagungan dan kemuliaannya, sama-sama katakan amin. Lebih semangat lagi, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk kembali. Mari kita nikmati hadiratnya. Mari kita nikmati keagungannya, kemuliaannya. Amin Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati
baralabase. Hidaralabaya bari yang sudah menerima bahasa roh, kita aktifkan bahasa roh masing-masing berbahasa. Dan masing-masing yang belum terus tinggikan namanya, fokus kepada dia. Dia layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Hanya Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak. Hidaralabasyada baralabataka baralabaralabaralabase. Kiralabata karalabaralabaralabaralabaralabasi. Ku sembah Kau ya Allahku, ku namamu selalu. Katakan tiada lutut, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, menyembah Yesus. Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Katakan semua lidah kan mengaku. Engkaulah. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sidang jemaat saja, sidang jemaat saja. Ku sembah Kau ya Allah. Nyanyikan dengan segenap hati. Oh Yesus Tuhan, dari tempat ini kami menaikkan pujian. Tak bertelur ya Tuhan. Mari nyanyikan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau ya Allah.
Kami sambut Engkau Tuhan, sambutlah Yesus.
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau telah pimpin kami di hari yang terakhir tanggal 31 Desember. Dari Kamis malam ini kami akan mengakhiri tahun yang lama, tahun 2020 akan masuk tahun yang baru. Terima kasih Bapa untuk penyertaan dan penjagaan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami masih hidup, bisa bernapas, semua berjalan dengan normal oleh karena perkenanan Tuhan. Amin. Oleh karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi kami masih bisa memuji menyembah Tuhan malam ini karena anugerah-Mu, karena perkenanan-Mu. Mari Tuhan Yesus. Amin. Bahwa kami lebih lagi masuk dalam rencana-Mu. Oh yes. Amin. Memberkati kami sepanjang malam ini Bapak. Tinggal berapa jam lagi kami harus tinggalkan tahun yang lama, tahun 2020. Akan masuk tahun yang baru. Sebelum kami memasukinya Tuhan, Engkau datang berbicara buat kami. Siapkan hati dan hidup kami bagi antara yang sungguh siap tak berfirman Allah. Kudusan ruang ini dan hati kami dengan kesadaran domba Allah. Jika masih ada dosa, kuasa setan, kuasa iblis, kedagingan, kami tolak keluar, tinggalkan hidup kami dan ruangan ini dan hati kami. Ambil semua tidak berkenan Tuhan, agar kami layak hadapan-Mu, bersihkan hisop-Mu Tuhan. Saat firman Allah ditaburkan menjadi kekuatan, jawaban, teguran bagi kami semua. Sebagai melangkah dan pasti tahun yang baru nanti Tuhan. Rapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib Tuhan, jangan dia berkata-kata. Dan Kau makin tinggi dan makin rendahkan. Kau makin besar dan makin kecil Bapa. Sembunyikan dia supaya tidak menjadi kemuliaan, urapan, hikmat, dan pengertian, pewahyuan. Isi hatimu Tuhan, saya pengen hamba-Mu pagi ini, semalam ini Tuhan. Kuduskan, layakkan dia. Berapa 20 porsi, berapa imam, nabi, raja, dan rasul, harapan pewahyuan yang baru. Berapa Roh Kudus memenuhi hamba-Mu. Hamba-Mu siap untuk menjaga hatimu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus berkati kami dalam pemberitaan firman pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom di Tuhan ya. Kita buka Alkitab kita saja dari kitab Mazmur 90. Mazmur pasal 90. Kita akan melihat ayat 4 dan ayat 6 dan dilanjutkan ayat 9. 3 ayat saja. Seharusnya kita baca semua ayat, tapi tidak usah terlalu panjang nanti. Ya. Pasal yang ke-90. Ini doa Musa abdi Allah. Kita akan baca ayat 4 dan 6, lalu kita lanjutkan ayat 9. Jika semua sudah dapat, saya menyebut kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Mari kita lihat Alkitab masing-masing, atau di Alkitab elektronik atau di LCD yang tidak bawa. 1, 2, 3. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh segala hari-hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Kita ulangi. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Amin. Silakan duduk kembali. Sedemikian jauh bacaan firman Allah pada malam hari ini. Ya, memang firman Allah cukup menjadi berkat buat saya, dan saya ingin bagi berkat buat kita semua. Temanya atau judul firman Allah pada malam hari ini yaitu waktu itu cepat berlalu. Ya, atau waktu itu singkat. Tidak terasa kita sekarang ada di penghujung tahun 2020. Beberapa jam lagi atau hitungan jam saja
saudara dan saya akan mengakhiri tahun 2020, yaitu sampai di penghujung tahun. Kita sebentar lagi akan masuki tahun 2021. Saudara dan saya pasti berkata dalam hati, waktu begitu cepat berlalu, detik ke menit dan menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun. Itu bisa terjadi begitu cepat, dan semuanya berjalan seolah-olah begitu cepat. Memang kalau kita ingat firman Tuhan, dikatakan bahwa waktu ini semakin dipersingkat untuk anak-anak Tuhan, untuk orang percaya. Tapi kita belajar dari semua ini, apa sih kita ambil berkat rohaninya untuk kita semua. Karena kalau kita lihat, hari-hari ini sungguh sangat mencekam, menakutkan, bahkan tidak seperti tahun-tahun yang lalu. 2020 tahun pergumulan, tahun yang menakutkan, tahun yang benar-benar di sana terjadi pemurnian, penampian bagi orang-orang percaya, bagi umat manusia di bumi ini. Nah, kekasih-kasih Tuhan, yang pertama kita belajar, kalau kita kembali kepada Mazmur 90 tadi, Mazmur 90, kalau kita lihat ayat 4, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Cukup singkat sekali kan, waktu begitu cepat. Di mata Tuhan dikatakan 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Bayangkan saja 1000 hari seperti hari kemarin, apalagi setahun sama dengan mungkin 1 detik bagi Tuhan. Berarti waktu itu begitu singkat. Nah, ini yang pertama kita belajar, itu waktu itu singkat. Dari sini jelas saya dan saudara, waktu hidup di bumi ini begitu singkat, seperti yang kita jalani hari-hari ini. Jika kita perhatikan, sepertinya kita baru aja merayakan Natal 2019, betul? Sepertinya kita baru ibadah tutup tahun, sekarang sudah lagi. Tapi beda sama yang dulu. Kalau sekarang semua berjalan begitu beda sekali. Kalau waktu-waktu yang lalu, orang percaya, gereja Tuhan, anak Tuhan, bahkan umat manusia merayakan Natal dengan gegap gembita, begitu luar biasa. Semarak Natal itu, saya pada tutup tahun pun begitu luar biasa, ya. Penuh dengan pawai Natal, pawai tutup tahun, bahkan trompet sama sini berbunyi. Tapi sekarang apa yang terjadi, Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada trompet, tidak lagi gegap gembita, tidak lagi pawai, tidak ada lagi semarak Natal. Biasanya di TV ada, mulai tanggal 20 sampai tanggal 25 akhir tahun ada perayaan Natal, perayaan tutup tahun di TV. Tapi kita lihat di TV, tenang, sepi, mencekam. Itu yang terjadi. Kita pun biasanya kalau Natal undang sana undang sini, bisa sampai 600-700 orang. Kemarin datang cuma berapa? Ada 200 Pak David? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Nah, tutup tahun biasanya kita bikin akhir jam 9, jam 10 sampai jam 12, lalu kita perjamuan kasih. Ini tidak ada sama sekali. Sepertinya kita dibatasi, diatur. Tatanan hidup yang berubah, tatanan hidup baru yang berubah. Mengapa ini harus terjadi? Ya. Momen Natal biasa kita rayakan begitu luar biasa, sekarang seperti biasa-biasa aja. Coba saya renungkan ini. Di kota besar tidak ada Natal, di Pari aja tidak boleh ada ibadah. Bahkan banyak gereja tidak akan ibadah tutup tahun. Banyak gereja tidak boleh ibadah, ditutup di Pulau Silen, Tulungagung, Kediri, Pare, Blitar.
Nah kalau kita bisa hari ini sudah merayakan Natal tanggal 25 hari tutup tahun, ini momen yang penting kita belajar dari sini bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Tuhan yang banyak buat kita, waktu manusia itu singkat, dan waktu ini begitu singkat. Akhir November, saya masih ingat tuh, antara tanggal 25 sampai 30, saya sempat telepon bicara dengan Bapak Jack Lee, seorang misionaris Korea, sahabat dekat saya. Pada salah Juli Agustus kemarin, tahun lalu, saya, Mama dan David dan Kak Didi sempat makan bersama dengan beliau di Jakarta tahun lalu. Tapi November akhir kemarin, tahun ini, saya sempat telepon dengan dia. Ngomong-ngomong, saya tidak tahu bagaimana ceritanya, saya di bel bahwa Pak Jack kena COVID. Positif, tanggal 4 Desember sudah kena. Berapa hari sebelum saya dapat kabar itu, saya pada tanggal 21 pagi, saya ingin telepon cek kepada Pak Ari Asa. Waktu saya telepon 3:30, Ari nangis bilang, Pak Jack dipanggil Tuhan. Waktunya begitu singkat. 2:30 dari Tuhan, 3:30 saya bel. Waktunya singkat. Dia dari Korea sebenarnya tidak boleh datang ke Indonesia karena COVID, tapi dia bilang dia mau datang. Dia ada pelayanan yang dia harus memulai yang baru di Glodok. Apa yang terjadi? Dia pernah buat janji dengan Tuhan begini, dengan kami semua di GKIan Sinode. Saya datang untuk melayani bersama di Indonesia. Saya datang untuk bernyanyi bersama di Indonesia. Dan saya datang untuk mati bersama di Indonesia. Dan perkataannya terjadi. Waktu begitu singkat. Orang yang masih sehat, masih gagah, David, Lani, Bidik kenal ya, tahu orangnya. Nah, kekasih-kasih Tuhan, kita lihat momen Natal yang kita hadapi, momen tahun baru yang kita hadapi hari ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kenapa? Adanya COVID-19 dan virus corona. Dan saya kadang merenungkan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Karena juga Tuhan tahu waktunya juga sudah singkat. Bukannya waktu singkat untuk hidup manusia, tapi waktu untuk singkat kedatangan Tuhan semakin jelas. Dengan adanya COVID-19 virus corona melanda seluruh dunia secara global, kita perlu kembali melihat kehidupan ini. Kita kembali kepada pernyataan Musa. Dikatakan dengan jelas, Musa berkata, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Di hadapan Tuhan, waktu kita singkat. Berarti kita harus serius dengan waktu ini. Kalau hari-hari ini kita tahu banyak yang terjadi di muka bumi ini, tapi Tuhan sedang melatih kita untuk melihat bahwa waktu kita singkat. Kita tahu apa yang terjadi setelah kita pulang dari gereja dalam ibadat tahun ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi memang kita mau belajar satu hal. Musa berkata, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti waktu giliran jaga di waktu malam. Ini mengajar kita akan banyak di dalam lagi, bahwa waktu ini jangan kita main-main. Dikatakan ayat yang ke-5, engkau menghancurkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Ayat 6, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang risut dan dan layu. Wow, inilah kehidupan manusia.
Apa mau kita banggakan? Kita merasa hebat, kita merasa kuat, kita punya otak pintar, kita masih muda, masih ganteng, bisa cari duit. Apa yang kita banggakan? No, tidak lagi. Hari ini orang punya uang puluhan triliun pun bisa habis. Kita jangan main-main dengan Tuhan hari ini. Waktu itu begitu singkat. Tadi kita rencana ibadah jam 9 sampai jam 10. Tapi Pak Hari teks kepada David dan saya cek benar. Jam 8 malam nanti tidak ada lagi boleh yang keluar rumah. Semua disuruh masuk. Waktu singkat. Kita lihat, sepertinya waktu-waktu kita ditata. Kita harus mengikuti waktu yang diatur. Dulu manusia bebas berbuat apa saja. Mau begadang kayak mau buat dosa, mau apa saja bisa. Tapi hari ini, karena waktu begitu singkat, mengajar kita untuk melihat waktu yang kita punya hari ini. Untuk apa? Kita berguna untuk memuliakan Tuhan, atau untuk mengikuti keinginan kita, atau mengikuti rencana kita, kehendak kita, atau kekuatan kita pakai. Oh, karena saya masih cari duit, saya cari duit. Bukan itu yang Tuhan mau. Bukan berarti kita tidak perlu uang. Kita perlu uang. Tapi uang bukan tujuan utama kita. Amin. Yesus segala-galanya. Karena kita diperkenan oleh Tuhan. Kalau malam ini kita bisa memuji, menyembah Tuhan di akhir tahun, walaupun hanya mungkin 1 jam, itulah perkenanan Tuhan buat kita. Berarti mari tempatkan Yesus di tempat yang paling atas. Sebab Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Apa yang tabur orang akan dituainya. Kalau kita lihat ayat yang ke-7, apa dikatakan di sana? Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Kita lihat manusia di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Rencana yang hebat, kepandaiannya, kegantengan, kecantikannya, hartanya, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jelas. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Tidak ada apa-apanya, saudara. Lanjut ayat 8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Semua terbuka dan telanjang di mata Tuhan. Di hadapan manusia kita bisa bersandiwara, di hadapan Tuhan tidak bisa. Jelas. Karena waktu ini singkat, mari kita bergunakan dengan baik. Oleh karena perkenanan Tuhan, favor dikatakan di sana. Mari kita gunakan waktu kita untuk memuliakan Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk utamakan Tuhan, meletakkan Tuhan di atas segala dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus prioritas utama. Saudara boleh bekerja cari duit untuk kebutuhan hidup, tapi jangan sampai pekerjaan saudara buat saudara jauh dari Tuhan dan memulai pikiran-pikiran yang jahat, akhirnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan tidak kehendaki. Pergunakan waktu dengan baik, karena waktu singkat. Ayat yang ke-9 jelas sekali, tidak kita baca. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami habiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Tahun 2020 akan kita lalui. Sudah tahu apa yang kita alami, masing-masing pasti tahu pribadi. Saya tidak tahu Mas Yunus dengan Mbak Nina hadapi apa 2020 ini. Tapi Tuhan yang tahu. Amin. Kita lihat apa yang terjadi. Masing-masing kita punya masalah, persoalan, pergumulan, sikap, tingkah laku, tindakan, pikiran, perasaan, keinginan, rencana. Ingat dikatakan, sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Semuanya tidak ada apa-apanya kalau tidak meletakkan Tuhan di atas segalanya. Bahkan dikatakan kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh.
sih nikmatnya hidup? Apa sih enaknya hidup? Hanya dekat Allah saja ada kenikmatan, ada ketenangan. Dan Yesus berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita lihat kehidupan kita masing-masing. Kita lihat bagaimana hidup kita hari ini. Nah, oleh sebab itu kekasih-kasih Tuhan, mari dihadapkan Tuhan. Hari-hari kita akan dikatakan berlalu karena gemasmu. Berarti mata Tuhan menjajah seluruh bumi, mencari orang-orang yang takut yang berkenan kepadanya. ...2020 kita akan lalui, 2021 kita tahu apa yang terjadi. Tapi waktumu dengan Tuhan sangat menentukan masa depanmu. Poin yang kedua, saya akan lebih cepat. Ajar kami ya Tuhan. Ini saya suka sekali ayat ini. Ajar kami ya Tuhan. Jika kita kembali merenungkan perjalanan hidup saudara dan saya di tahun 2020, tentu sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Waktu belum ada COVID-19, virus corona, tahun 2019 ke bawah, semua berjalan dengan baik. Tidak pernah kita bayangkan, kita pikirkan apa yang terjadi setelah ada virus corona dan COVID-19. Semua yang terjadi di luar dari rencana dan pikiran dan kehendak kita umat manusia. Tapi jangan lupa, semua dalam kontrol dan kendali Tuhan. Amin. Semua yang terjadi tahun ini dalam kontrol dan kendali Tuhan. Kepada siapa kita minta pertolongan? Kepada siapa kita berharap? Kepada siapa kita akan pandangan kita dalam situasi seperti ini? Ini yang perlu kita renungkan. 2021 kita tahu apa yang terjadi. Apakah mungkin makin bagus situasi? Sekarang saja tidak jelas. Katanya akan ada vaksin. Apakah vaksin menjamin? Berita di sana sini dikatakan Desember Januari akan datang virus secara global yang lebih ganas. Ada 2 orang putri profesor di Jakarta, hanya ke resto makan bersama dengan teman-temannya di situasi ramai, pulang dalam waktu hitungan jam, blek, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu makin singkat. Tapi malam hari ini kita berkata buat Tuhan, ajarlah kami Tuhan. Mazmur 90 ayat 12 berkata dengan tegas, hari-hari yang kita telah lalui di sepanjang tahun 2020 dipenuhi dengan banyak beban, pergumulan, persoalan, masalah yang terjadi dalam hidup ini di luar rencana dan prediksi kita, bahkan tidak sesuai dengan angan-angan dan rencana kita. Sepertinya rencana program kita gagal total ke depan, tidak ada apa-apanya. Mungkin porak-poranda. Rona-rona kehidupan yang melanda hidup kita semakin hari bukan semakin baik, semakin buruk. Ini yang terjadi hari-hari ini. Semua kita dibatasi. Mulai kemarin dibatasi untuk Jawa Timur bahkan seluruh Indonesia, jam 8 malam tidak boleh orang keluar lagi dari rumah. Diam di rumah, tidak boleh ada hiburan. Jadi lagi perayaan tahun baru. Kota Kediri sudah berapa minggu? 1 minggu ya. Tutup jam berapa malam ini? Jam 4 sore. Jam 7. Ya jelas. Jam 7 sampai jam 9.
pagi maksudnya. 7 sampai jam 7 pagi sampai jam 7 malam sampai jam 9 malam. Itu tidak boleh melalui tengah kota. Bayangkan. Tatanan dunia baru seperti itu. Ya. Di kita nanti mulai berlaku tadi malam jam 8 tidak boleh lagi ada kegiatan berkumpul-kumpul gereja di jalan, tidak ada lagi boleh orang. Bayangkan Bapak Ibu. Seperti kita diatur. Saya kadang berpikir, kenapa Tuhan Engkau aja ini semua terjadi? Semuanya begitu mencekam. Tahun ini ada suka, tapi juga banyak dukanya. Tahun ini banyak yang tertarik, banyak menangisnya. Ada kehidupan tapi ada yang mati banyak sekali. Ada keberhasilan tapi ada mungkin banyak kegagalan, kejatuhan. Ada doa yang dijawab Tuhan, ada yang tidak jawab sama sekali atau belum dijawab sama sekali, bahkan banyak. Bahkan kita dibatasi hari-hari ini. Kita lihat apa yang kita kerjakan sekarang ini. Kok seperti ini? Kadang-kadang saya merenungkan, kenapa Tuhan? Kalau kita kembali ke Mazmur 90 tadi, ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini doa Musa abdi Allah, Bapak Ibu. Dan ini yang kita lakukan hari ini. Dalam menghadapi situasi yang seperti ini, yang kita tahu kapan selesai, dan 2021 tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Apa yang kita lakukan? Jelas kita kembali kepada Tuhan. Hanya kepada Dia kita berharap dan bersandar. Andalkan Dia. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Berarti kita mau nata hidup kita kembali dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, kekayaan kita, kepandaian kita, tidak. Kita menata hidup kita dan minta Tuhan mengajar kita untuk mengatur hidup kita dengan benar. Ini yang Tuhan sedang kerjakan. Ya, dengan ada virus corona, ada COVID-19, Tuhan mau kita banyak waktu dengan Tuhan. Minta Tuhan mengajar kita, mengatur hari-hari kita demikian. Dengan tujuan apa? Hingga saya dan saudara memperoleh hati yang bijaksana. Karena hari ini orang kehilangan kebijaksanaan, kehilangan akal sehatnya semua. Yang muncul yang jahat, karena sudah kepepet. Mau makan sulit, bekerjaan di PHK, semua sulit. Dan ini akan semakin sulit, bisa jadi. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang hidup, Allah yang Maha Kuasa. Amin. Orang berkata demikian, ya, hidup ini akan semakin berat. Tapi coba berat taruh di tengah-tengah, hidup ini semakin banyak berkat. Kalau ada Yesus, K itu berarti Kristus. Berat ditambah Kristus di tengah menjadi berkat. Mari kita lihat. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Musa mengajak kita, firman Tuhan mengajak kita. Melalui peristiwa dan banyak hal yang terjadi di tahun 2020 yang kita hadapi, semua itu menjadi pembelajaran buat saya dan saudara yang berharga. Untuk saya dan saudara, karena waktu begitu singkat dan cepat berlalu dan tidak akan terulang kembali, maka saya dan saudara pun tidak sanggup menghentikan virus ini. Usaha manusia kita lihat tidak bisa. Cina bilang sudah selesai, ternyata lebih parah. Apakah dengan adanya vaksin bagus? Belum tentu. Sebab semua dalam kontrol dan kendali Tuhan. Manusia boleh berusaha, kalau Tuhan tidak kehendaki akan gagal total. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita lihat lebih jauh. Inilah yang buat saudara saya harus sadar dan sesadar-sadarnya, dan kita mulai membenahi diri kita sebagai orang percaya, supaya hidup kita tidak ada penyesalan di kemudian hari, dikarenakan saudara saya menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Allah berikan dengan percuma.
Karena waktu ini singkat. Poin yang pertama. Yang kedua, kita minta Tuhan, ajar saya Tuhan. Dan berkata demikian, marilah kepadaku semua letih lesu dan beban berat. Aku akan berikan kelegaan kepada pikul-aku yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku. Maka aku lemah lembut dan juga mendapat ketenangan. Saudara perlu belajar kepada manusia, belajar kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara belajar manusia akan kecewa. Yesus Kristus adalah guru yang agung, guru yang benar. Saudara mau beroleh hati yang bijaksana untuk hadapi hidup ini, milikilah hati yang takut akan Tuhan. Minta Tuhan, ajar saya Tuhan. Kalau berkata Tuhan ajar saya, dan ambil semua tidak berkenan di hati pikiran perasaan saya, supaya saya berkenan di hatimu. Ini yang harus kita lakukan. Mari kekasih-kasih Tuhan, mari kita kehidupan kita masing-masing. Apa yang mau kita banggakan? Tidak ada saudara, tidak ada. Dari sini saudara saya, kita akan mengakhiri tahun 2020. Begitu mencekam dan menakutkan, tidak tahu kapan akan berakhir. Dan apa yang terjadi tahun 2021 pun kita tidak tahu. Dan firman Allah jelas berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Waktu saya baca ayat ini, lalu saya ingat, apa sih kosok balinya bijaksana atau arif? Bodoh. Tahu kosok balinya? Tahu Juli artinya kosok bali? Bukan maksudnya gosok bali, bukan. Lawan katanya bodoh. Ada di dalam Kolose, kita lihat dulu. Ya, kita lihat dulu. Efesus pasal 14 ayat 15. Lihat sebentar. Efesus pasal 5 Mengapa kita perlu sadar dan mengerti ini, dan sadar-sadarnya dikatakan Efesus pasal 5, kita baca 14 dulu sampai dengan ayat 16. Ya. Dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, kita harus sadar, harus bangun dari ketiduran rohani kita, sadar pingsan rohani kita oleh karena kita menggunakan aku kita, kekuatan kita, uang kita, kehebatan kegagalan kita. Tinggalkan semua. Sadar-sadarnya, bangun kamu, hai kamu yang tidur, karena dunia yang kamu lebih utamakan. Sadar dan bangkit dari antara orang mati. Ini teguran keras tentang kita. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jelas. Lalu dikatakan lebih lanjut ayat 15. Ayat 15. Karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Nah, bodoh dengan bebal hampir sama. Ya, saya baca ayat ini loh. Ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Lalu dikatakan di dalam Kolose pasal 15, coba dulu 15 dulu, jangan pasal 15, jangan 16 dulu, 15 kembali. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Tuhan sedang melatih kita, mengajar kita untuk melihat hidup kita di tahun-tahun ini. Kita akan akhiri. Baik, kita harus menata hidup kita, minta Tuhan ajar kita untuk menata hidup kita sedemikian rupa dengan saksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, orang bodoh. Tapi seperti orang arif, bijaksana. Saya baca sedang iya, kenapa ya? Musa berkata demikian. Dan ternyata Rasul Paulus berkata demikian.
kita akan melihat orang yang bebal adalah orang yang tidak bijaksana, tidak arif. Orang yang bebal, orang yang bodoh. Karena yang bebal jadi bodoh, tidak lagi ada arif, tidak lagi bijaksana hidupnya. Ini bedanya di situ. Jadi orang bebal yang akan menjadi bodoh dengan kebebalannya, tidak bijaksana, tidak arif, yang menjalani hidup dengan sembrono, hanya memusatkan pikiran dan perhatiannya kepada perkara-perkara dunia saja, mengandalkan kekuatannya sendiri atau manusia, dan hidup menyimpang dari kehendak Tuhan. Yang dipikir yang penting saya senang, saya nikmatin, saya harus berhasil, saya harus begini. Bahaya, hati-hati. Orang yang arif dan bijaksana mengatakan, Tuhan ajarlah kami, dia akan mengikuti apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang manusia katakan. Bukan mencari kasih belas kasihan perhatian manusia, tapi orang yang arif mencari belas kasihan Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Tapi orang bebal sama orang bodoh, ya mengandalkan manusia, kekuatan sendiri, tidak mengikuti kehendak Tuhan, sembrono, hidup semau sendiri, ikuti keinginan sendiri. Itu bedanya di situ. Lebih lanjut dikatakan begini, tapi orang yang berlaku arif atau bijaksana, yang mau belajar dan mau diajar Tuhan tentang mengatur hari-harinya, adalah orang yang memperhatikan langkah dengan kehati-hatian, selalu menyikapi setiap keadaan atau peristiwa dengan respon hati yang benar, dan berusaha supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Karena itu pandangan selalu terarah kepada perkara-perkara yang di atas. Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Bersyukur malam ini kita hanya ajak menyembah Mbak. Saya tidak janji dengan Mbak Lani. Kalau kita perhatikan ibadah kita malam ini, kita hanya memuliakan Dia, setuju? Kita meninggikan Dia, hanya fokus kepada Dia, bukan kepada yang lain. Jangan seperti orang bebal, tetapi orang arif. Wow. Inilah yang Tuhan mau dalam kita belajar dan mau diajar oleh Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 apa dikatakan di sana? Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita kan setelah hidup, bukan lagi hamba dosa. Kita adalah orang-orang yang ditebus dengan harga lunas dibayar. Seharusnya kita arif, bijaksana, berkata, Tuhan ajarlah saya. Supaya apa? Melihat yang bijaksana, dan kita yang dibangkitkan bersama Kristus mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada dulu di sebelah kanan Allah. Fokus Tuhan segalanya. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Oh, berarti kita harus pikir bumi, pasti perlu, kita hidup, perlu uang, perlu makan, tapi itu bukan yang terutama sehingga buat kita berdosa. Kita perlu makan, perlu hidup, tapi jangan sampai Tuhan menjadi nomor 2. Menggunakan malahkan segala cara untuk peroleh hidup, itu juga salah. Untuk peroleh uang, itu juga salah. Tuhan tidak berkenan. Pikirkan perkara yang di atas, di mana Yesus ada, dan katakan buat Tuhan, ajar saya Tuhan menghitung hari saya supaya saya berhati bijaksana, pada saat saya melangkah, berjalan, berkata-kata, bertindak, berpikir, apa saja ada dalam kontrol dan kendali Tuhan Yesus. Dan hidup saya, langkah saya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun saya berada. Orang yang bijaksana, orang yang arif dengan firman Tuhan, hidupnya membawa damai, membawa sukacita buat siapa saja. Kita lari lebih cepat lagi. Ayat yang
Selanjutnya dari Efesus pasal yang ke 15 tadi, pasal 5 ayat 16 dikatakan, ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mari, kalau Tuhan masih berikan kita hidup hari ini, ada di penghujung tahun ini, mari kita berkata buat Tuhan, Tuhan, saya akhiri bersama Engkau, saya akan mulai bersama Engkau, dan ajar saya begitu hari saya demikian pada 2021 akan saya hadapi berbeda dengan saya di hari tahun 2020. Pandangan saya, pikiran saya, perasaan saya, tindakan saya, rencana saya beda dengan 2020. Sebab 2021 saya minta Tuhan yang ajar, bimbing langkah saya. Ini yang kita lakukan, karena hari-hari ini jahat. Mari kita tidak asal menjalani hidup dengan sembrono, tapi memperhatikannya dengan saksama, agar hidup saudara dan saya ada di jalan Tuhan setiap saat. Kita menghargai waktu yang Tuhan berikan buat kita, berarti mempergunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik mungkin, karena hari-hari ini jahat dan singkat. Kita tahu apa yang terjadi 2021. Mari, kekasih-kasih Tuhan, sebab itu dikatakan ayat yang ke-17, 18, kita baca ayat ini sebelum saya akhiri khotbah saya. Sebab itu jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dia kan orang balas, orang bodoh kan. Orang yang bijak, orang yang arif, yang minta diajar Tuhan, dia mengerti kehendak Tuhan. Tapi orang bodoh tidak mengerti kehendak Tuhan karena bebal. Jelas. Lanjut ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Minta Roh Kudus penuhi kita, kontrol kita, kendalikan kita, supaya kita lakukan kehendak hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan senang, semua orang senang. Kalau Tuhan tersenyum, semua orang tersenyum, karena melihat kehidupan kita. Karena kita mau belajar berkata buat Tuhan, ajarlah aku Tuhan seperti yang Tuhan ajarkan, supaya aku berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Mari saat ini saudara dan saya, kita perlu perhatikan dengan baik. Apapun terjadi 2020, waktu begitu singkat, tantangan untuk belajar ajarlah kami. Tapi Tuhan yang kita saya mau katakan buat kita, jangan lupa kita mau tetap berkata Tuhan baik dan bersyukur. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu oleh karena berkenan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Kita bersyukur atas kesehatan, kita bersyukur atas panjang umur, bersyukur atas berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas kita. Pada 2020, kalau hari kita ada di sini, kita mau akhir tahun 2020, itu oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menjaga kita, melindungi kita, menyertai kita. Tuhan juga bertanggung jawab untuk kita di tahun 2021. Satu ayat yang saya mau baca buat kita dari Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jelas kita patut bersyukur dan berterima kasih kalau hari kita masih ada, karena anugerah kasih karunia, karena perkenanan Tuhan kita ada hari ini. Kita katakan Tuhan terima kasih berkat-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, penjagaanmu, perlindunganmu, dan berkat-Mu luar biasa. Aku bisa hidup sampai hari ini, bisa panjang umur, bisa nikmati semua oleh karena perkenanan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita renungkan kembali di akhir tahun ini. Kita lihat kehidupan kita masing-masing. Kita lihat bahwa
kita mengakhiri tahun 2020 bersama Tuhan, kita akan masuk tahun 2021 bersama Tuhan. Dan bersama Allah kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Sebab dia akan menginjak-injak para lawan kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri. Pak Lani silakan naik ke atas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua tundukkan kepala, kita mulai berdoa, kita renungkan firman Tuhan ini. Karena waktu ini begitu singkat. Kita tahu apa yang terjadi ke depan di tahun yang baru. Dan kita berkata buat Tuhan, ajarlah saya Tuhan menghitung hari saya sedemikian, supaya saya beroleh hati yang bijaksana, arif, menghadapi tahun yang baru bersama Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Amin. Berdoa. Kita melihat hidup kita. Kita akan mengakhiri tahun 2020, kita akan masuk 2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Akan semakin baik kah atau semakin buruk? Tapi kita berkata buat Tuhan, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Ajar kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Ajar kami sesuai dengan jalan-jalan-Mu. Karena waktu ini begitu singkat. Katakan buat Tuhan, Tuhan Yesus,
supaya hidupku sungguh-sungguh berkenan di hatimu, layak. Kau selama aku mengandalkan kekuatanku manusia, kegagahan, kehebatanku, kepintaranku, kepandaianku, kecantikanku. Firman Allah berkata, terkutuklah engkau mengandalkan manusia, berkat oleh mengandalkan Tuhan. Baik kita lihat hati kita masing-masing di hadapan Tuhan malam ini. Kita mau tinggalkan tahun 2020 dan berkata buat Tuhan, di tahun yang baru, tahun 2021, Tuhan, ajar kami menghitung hari kami sedemikian, kami beroleh hati yang bijaksana, hati dan mataku yang tertuju kepadamu, pikirkan perkara-perkara di surga bersama Engkau. Masing-masing berdoa, masing-masing berdoa. Mohon ampun, mohon belas kasihan Tuhan kalau kita telah mengecewakan, menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama, jadi batu sandungan, tidak membawa berkat, tidak membawa damai. Masing-masing berdoa, katakan, Tuhan, aku mohon belas kasihan, aku mohon anugerah-Mu, aku mohon perkenanan-Mu, aku mohon kasih karunia-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari firman Allah berkata, hendaknya kasih itu jangan pura-pura. Kita mau berlaku yang sopan, hidup sesuai kehendak Tuhan, berkenan Tuhan. Kasih dan hati kita harus tulus murni di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya.
kami. Yesus kami bersyukur pada. Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur pada. Haleluya. Ajar kami Bapa, ajar kami Tuhan Yesus, dari kami sedemikian rupa, baik kami beroleh yang bijaksana. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup dari Yesus Kristus, yang telah datang dalam dunia merupakan seorang hamba menjadi sama seperti manusia dan tak sampai mati ke salib, dan pada hari ketiga bangkit mencurahkan darahmu dari bukit Golgota, merupakan tubuhmu untuk menebus kami, bebaskan kami daripada belenggu dosa. Dan atas perkenanan Tuhan kami ada sampai hari ini sebagaimana kami ada. Oleh karena penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaan, penjagaanmu, perlindungan-Mu yang luar biasa buat kami. Bila firman Allah malam ini menjadi berkat, kekuatan bagi kami, teguran, supaya kami mengerti bahwa waktu kami singkat, dan ajar kami Tuhan, dan kami mau belajar di bawah kaki-Mu, menempatkan Tuhan di atas segala hidup kami. Engkaulah segala dalam hidup kami. Engkau termulia, manis, terindah dalam hidup kami. Biar pikiran perasaan kami hanya tertuju pada Kristus. Mengucap syukur Bapa, suara sudah berhenti, Roh Kudus berbicara buat kami terus. Berbicara terus buat kami Tuhan, makin dalam Engkau berbicara buat kami. Tahun 2020 akan kami akhiri Tuhan, berapa jam lagi. Tapi kami percaya Tuhan, kami mau tinggalkan semua, karena Tuhan sudah memelihara, menjaga kami, beri kami hidup sampai hari ini bisa bernapas, bisa muji menyembah Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan. Yang berkata Engkau baik dan sungguh baik, Engkau dasar luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Coba apa yang terjadi 2020 adalah rencana dan kehendak Tuhan, adalah kontrol dan kendali Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika kami salah salah berpikir, salah bertindak, salah berencana, ampuni, kuduskan kami, layakkan kami kembali Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau tinggalkan 2020 di dalam nama Tuhan. Kami akan masuk tahun 2021 bersama Tuhan Yesus. Kami mohon berkat, perlindungan, penyertaan Tuhan sepanjang tahun yang baru nanti Tuhan. Semua kegiatan ibadah kami, semua program gereja, panti, yayasan, bahkan PPA, biar sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Ajar kami untuk bertanya kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, supaya kami melangkah 2021 bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh kegiatan yang kami masuki di panjang tahun 2021, Tuhan berikan hikmat, arif, bijaksana dari Tuhan Yesus. Ajar kami menghitung hari kami, mengatur semua kegiatan kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua hadir pada malam ini, bahwa kami makin dekat, melekat, intim dengan Tuhan, penuh Roh Kudus. Dan penuhnya Roh Kudus kami penuh hikmat, penuh bijak, penuh arif, karena Roh Kudus yang memampukan kami melangkah dengan pasti bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, bahwa kami makin dekat, melekat, intim dengan Tuhan, makin karib dengan Tuhan dalam segala situasi. Apapun terjadi hari-hari ini, mata kami yang tertuju kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah pengharapan kami yang pasti. Terima kasih Bapa dalam surga. Ibadah pada hari Minggu awal tahun 2021 nanti Kau berkati dalam perjamuan kudus, siapkan kami semua memasuki tahun yang baru, ibadah yang pertama. Tuhan berkati, menjaga, melindungi kami, dan masuki 2021 adalah ibadah pertama hari Minggu tanggal 3 bersama dengan Tuhan Yesus. Segala kebutuhan gereja, kebutuhan panti, kebutuhan PPA, dengan masa depan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, bisnis kami, usaha kami, bahkan rumah tangga kami, seluruh anak-anak kami, cucu kami, dan pekerjaan masa depan, studi, Tuhan memberkati dan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Persembahan Kau berikan nanti, Kau berikan berkati yang Tuhan sudah beri untuk persembahan kami. Kau berkati segala kehidupan kami sepanjang malam ini, dan kami akan mengakhiri dan kami akan masuk tahun yang baru, dan Kau berkati kami Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh GKN, Yayasan Pinta, Yayasan San. Kami menyerahkan Yayasan Kasih Allah, Yayasan Kasih Agape, Yayasan Kasih Agape, Yayasan Pinta, GAC Korea, Misi Korea, dan juga Misi Omes,
Semua yang saya atau berkati, San Karis kau berkati. Pemerintah bangsa kami dari pusat sampai ke daerah sampai ke Tulungagung, Ngunut sini Tuhan. Berikan hikmat pemerintah kami untuk menghadapi semua situasi dengan takut akan dan hikmat kau berikan bagi Bapak Jogi dan wakilnya, dengan MPR, DPR, kabinetnya dan seluruh staf angkatan, kepala staf angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian. Tuhan berikan hikmat bagaimana untuk memimpin negara ini. Langkah demi langkah menyelesaikan masalah COVID dan membawa bangsa ini semakin takut akan Allah. Terima kasih Bapa. Kau tahu Tulungagung Tuhan selamat jadi orang percaya. Tunggu semua orang percaya di kota ini, gereja Tuhan, sadar domba Allah. Ya kami hidup takut akan Tuhan, hidup kerendahan di hati Bapa. Kami dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Bahkan jika kami bagikan biji matamu, kau jaga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini roh tubuh jiwa kami, sebentar kami akan pulang. Kami mohon berkat penyertaan Tuhan. Dan jemaatnya kasih, mari kita akan mengakhiri ibadah pagi malam ini. Arahkan hatimu nanti malam berkat Tuhan. Dan mohon berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang malam ini dan akan memasuki nanti jam 1 malam bersama dengan Kristus. Indah hidup kami, indah tubuh jiwa kami Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Roh Kudus. Kami letakkan atas mesbah-Mu, kami pertaruhkan atas mesbah-Mu Tuhan. Dan juga sebentar kami pulang. Dan kami akan mengakhiri tahun 2020 pada beberapa jam lagi. Kami mohon berkat, perlindungan, penyertaan Tuhan. Diberkatilah Engkau sebagai orang-orang percaya, orang yang berharap dan bergantung sama Tuhan, yang mendapatkan Tuhan dan berkata kepada Tuhan, ajarlah kami Tuhan hari kami sedemikian, bagaimana beroleh yang bijaksana. Terjadi dalam kehidupan saudara dan saya malam hari ini. Diberkati Engkau sebagai hamba-hamba atau pelayan-pelayan Tuhan. Diberkati suami istri anak dan orang tua. Diberkati Engkau secara rohani dan jasmani. Diberkati rumah tanggamu, diberkati bisnismu, diberkati sekolah ladangmu, diberkati buah kandungan, diberkati adonanmu, diberkati keluar mas-mas kami selama-lamanya, diberkati studi dan masa depan, diberkati Engkau dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kasih dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan bagi daripada Roh Allah yang Kudus menyertai mereka saudara sekalian dari sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Damai sejahtera Kristus menyertai saudara. Dalam nama Tuhan Yesus percaya katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin, amin. Demikian ibadah tutup tahun 2020 telah selesai dan kita akan pulang bersama-sama dalam berkat dan damai sejahtera Tuhan. Jangan lupa untuk keluar, tetap mengikuti protokol kesehatan yang akan dipandu oleh Satgas Covid, dan kita percaya hari ini semuanya pasti sampai tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang kemurahan Tuhan akan terus menyertai kita. Amin. Amin. Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat tahun baru, selamat menyongsong tahun baru dan tahun depan. Tuhan Yesus akan tetap menyertai kita dan bekerja luar biasa untuk hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.